Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ina Arita Hartono dengan NIM C1C019017 kelas R13. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran kas dengan mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian anggaran kas. Anggaran kas disebut juga dengan anggaran perusahaan kas dan ada juga yang menyebut dengan anggaran sumber dan penggunaan kas. Tetapi sebaliknya disebut anggaran sumber dan belanja kas atau anggaran masuk dan keluar kas daripada anggaran sumber dan penggunaan kas. Nah, anggaran kas adalah perencanaan mutasi dan posisi kas jangka waktu tertentu yang terdiri atas perencanaan penerimaan kas, perencanaan pengeluaran kas, dan penetapan sisa kas minimum. Definisi anggaran kas. Nah, kas merupakan aset yang paling liquid. Semakin besar kas yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi likuiditasnya. Semakin tinggi tingkat kemampuan membayar kewajiban jangka pendek atau utang lancar. Kemudian kas adalah utang yang siap dan bebas digunakan. Kas meliputi uang kartal, uang giral, dan simpanan giro di bank. Kemudian penyusunan anggaran kas merupakan cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas, memperkirakan keperluan kas, dan secara efektif menggunakan kas yang berlebih atau surplus maupun kas yang kurang atau defisit. Selanjutnya yaitu tujuan penyusunan anggaran kas. Tujuan utama penyusunan anggaran kas adalah merencanakan posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa datang dan investasi yang akan dilakukan. Nah, tujuan penyusunan anggaran kas antara lain untuk yang pertama, menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Kemudian mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan defisit kas pada waktunya. Kemudian menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kemudian mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Kemudian mengetahui kapan utang dibayar kembali. Selanjutnya menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran, selisih menguntungkan atau selisih merugikan. Nah, yang terakhir yaitu menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Selanjutnya yaitu kegunaan anggaran kas. Nah, anggaran kas berguna bagi manajemen sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan menilai keperluan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Nah, dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, manajemen perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan kas serta kepastian memperolehnya. Dan secara rinci, kegunaan anggaran kas antara lain sebagai berikut, yaitu menggunakannya sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Kemudian menggunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit kas. Nah, selanjutnya yaitu menggunakannya sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Kemudian menggunakannya dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Kemudian menggunakannya dalam meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, dan yang terakhir yaitu menggunakannya dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi anggaran kas? Yang pertama yaitu kegiatan operasi, yang kedua kegiatan investasi, yang ketiga kegiatan pendana. Nah, kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus. Nah, kegiatan operasi utama dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk atau jasa. Sedangkan kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Kegiatan investasi seperti menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, menjual dan membeli aset tetap, tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan seperti menerima uang dalam bentuk utang yang berasal dari kreditor dan membayar pokok utang kepada kreditor, menerima utang dari pemodal
atas saham yang dijual atau setoran modal, dan membayar kepada pemodal atas saham bendahara yang dibeli atau privat untuk badan usaha yang bukan perseroan terbatas. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Nah, dalam menyusun anggaran kas ada dua pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama pendekatan kas masuk dan kas keluar, dan yang kedua pendekatan akunting keuangan. Nah, pendekatan kas masuk dan kas keluar ini, metode ini didasarkan pada analisis naik turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Nah, yang selanjutnya yaitu pendekatan akunting keuangan. Nah, titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih dari dasar akrual menjadi dasar kas. Artinya disesuaikan dengan perubahan rekening, penundaan rekening bukan kas, seperti beban atau biaya terutang, beban atau biaya bayar di muka, depresiasi atau penyusutan, atau penghapusan atau amortisasi. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran kas. Anggaran kas dapat disusun dalam dua bentuk. Yang pertama bentuk tunggal. Nah, anggaran kas bentuk tunggal disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok lagi kas masuk. Yang kedua yaitu bentuk campuran. Anggaran kas bentuk campuran disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas sekeluarnya, sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan perusahaan. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.